Kalau bapaknya mau diniatin sekalian, kalau ada yang mau ikut saya nggak tahu. Kalau Rukiah siapa? ini bapaknya dan istri. Ini istri bapak kan? Iya, ini saya. Oh gitu, ya. Ya kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca Sakitnya basmalah. suami. Istrinya juga kan lagi ini juga sakit dalam ya. Astagfirullah. Kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ya, atas izin Allah sore ini ketemu Bapak Ibu jauh-jauh ya dari Sintang. Ya mudah-mudahan Pak ya, dengan niatnya Bapak yang baik karena Allah ya Ibu ya, mudah-mudahan yang menjadi niat, menjadi doa Bapak, menjadi tujuan Bapak karena Allah ijabah ya. Ya, tentunya ada cara-cara yang mesti kita deketi Allah ya. Saya hanya kasih saran. Tadi kan Bapak punya keluhan sulit tidur ya, was-was, cemas, ada suka sesak tadi ya. Yang tadi yang saya kasih saran Pak ya, hilangkan kesedihannya itu ya. Tadi yang saya cerita, maka balikkan lagi lah semuanya disandarkan kepada Allah. Ya nomor satu itu. Yang kedua, Ibu, Bapak ya, hilangkan suudzon, prasangka kepada siapapun. Itu tidak boleh. Nah, ini syariat ya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang menjengkelkan kita atau mungkin menyakiti kita, maafkan mereka saat ini dan seterusnya. Lapangkan hati kita untuk memaafkan dia. Karena Allah saja Maha Pengampun. Jadi kita nggak ada benci, nggak ada dendam. Nah, insya Allah ini kunci-kunci ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah kan cepat menurunkan rahmatnya. Nah, kita memaafkan dulu makhluk. Nah, yang terakhirnya ini Pak, Ibu ya, kita tempatnya lalai. Kepada makhluk kita memaafkan, maka kitanya minta ampun sama Allah. Sungguh-sungguh asbab kelalaian kita. Yang Bapak ceritakan tadi dengan masa SMA-nya, ya, itu sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Itu masuknya wilayah musyrik, menggantungkan sesuatu kepada apa ya, amalan-amalan yang tidak diajarkan sama Rasul kita ya Pak ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau secara ikhtiarnya kan Bapak sudah apa namanya, sudah cek semuanya ya, sudah general check up juga, normal. Nah itu kan artinya ikhtiar sudah dilakukan secara hukum manusianya insya Allah. Tapi masih merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman, was-was tetap ya, nggak bisa tidur tetap ya, sesak tadi ya, lambung juga ya. Oke, baik. Itu saran saya. Satu, maafkan orang lain siapa saja, Ibu Bapak. Yang kedua, kita minta ampun sama Allah atas kelalaian kita selama ini. Dan seterusnya lah gitu ya. Dan seterusnya. Bukan hanya ujuk-ujuk tiba di sini terus minta ampun, bukan. Allah yang Maha Pengampun, kan saya hanya memberi nasihat saja. Insya Allah niatkan Pak ya untuk sembuh dari penyakit medis Bapak Ibu ya. Niatkan sembuh dari penyakit medisnya. Apa sakit medisnya? Sulit tidur. Apa sakit medisnya? Ya lambungnya Bapak. Apa sakit medisnya? Sesak. Itu nyata secara medis. Nah minta sama Allah hari ini. Tadi yang saya sudah sebutkan firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil ya, minta sama Allah. Kemudian yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Non medisnya apa? Was-wasnya, sedihnya gitu ya. Nah, mungkin gampang marahnya, suka menunda sholatnya. Nah itu masalah. Itu yang diganggu oleh non medis. Ada jin ya. Oke, Bapak Ibu niatkan pada Allah satu untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Insya Allah kalau memang ada yang mengganggu atas kuasa Allah, semoga Allah hadirkan untuk bisa didakwai saja. Ajak mereka untuk tobat kepada Allah insya Allah. Baik, bantu kami dengan istighfar sungguh-sungguh kepada Allah. Mohonlah kepada Allah sungguh-sungguh, kami hanya bisa bantu doa ya insya Allah. Kita mulai ya insya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Silahkan. Kamu yang bersama bapak nih. Astagfirullah. Nih Pak, Ibu. Ini nggak main-main ya. Yang bersama bapak nih. Kamu sudah dengar tadi nasihat saya, Jin? Ya. Kenapa kamu nggak keluar saja? Atau kamu kabur? Atau kamu tidak mau mendengar nasihat ini? Ya. Ya, saya tidak punya kuasa untuk menahanmu sama sekali. Saya hanya kasih nasihat saja. Oke, Jin, kamu sejak kapan ada di badan bapaknya ini? Silakan. Berapa lama di badannya? Lama. Udah lama. Berapa tahun? 3-5 tahun. Oh gitu. Kamu masuk dari mana nih? Kelalaian ibadah. Dari lalainya ibadah. Terus kamu melakukan apa di badannya? Kamu ganggu penyakitnya juga. Kamu ganggu matanya itu yang suka sulit tidur. Semua fungsi tubuh. Semua fungsi tubuh itu kamu ganggu di mananya? Saraf. Sarafnya. Kamu apain sarafnya? Potong-potong. Astagfirullah. Dengar Pak ya, ini gak main-main nih. Sekali lagi bukan tontonan, ini yang ada di badan bapak nih. Terus yang bagian matanya kamu apain tuh sampai nggak bisa tidur? Putuskan. Sarafnya juga. Astagfirullah. Apa tujuannya? Kematian. Kematian. Astagfirullah. Kenapa kamu inginkan dia ini mati? Memang dia memusuhi kamu kah? Enggak. Lalu kenapa kamu memusuhi dia nih? Perintah. Siapa yang ngasih perintah? Bos. Bos? Iblis maksudmu? Saya tanya, Jin. Kenapa kamu tidak mentaati perintah Allah yang menciptakanmu? Takut. Takut sama siapa? Bos. Baik, sekarang dengarkan ini ya. Dengarkan nih. Kalau kamu hanya takut kepada iblis. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Hajihi jahannamu lati kuntum tafalun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Di situ bangsa jin tempatmu. Jika kamu tetap takut sama iblis, maka tadi aku tanya, kamu bisa kabur semaumu, saya tidak ada urusan. Tapi kalau kamu mati dibunuh sama bosmu, kamu dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka tempatmu di neraka jahanam. Pasti. Kita main-main. Baik orang kafir maupun jin kafir tempatnya di neraka. Ini sama ya, saya menasihati ini. Ini bangsa jin ya. Kalau kamu mau main-main, hanya takut kepada iblis, tidak takut kepada Allah. Kamu mau masuk neraka. Kamu sesatkan saudara kami ini kan mau masuk neraka nih. Ya. Terus kamu nggak mau masuk neraka. Astagfirullah. Berarti kamu menipu kan? Kamu kesakitan. Aku ajak kamu untuk tobat, kamu mau? Benar. Nah, ini ada berapa jin yang ada di badannya? 5. 5.
Sama istrinya ajar juga? Sama istrinya ada berapa? 3, Sama suaminya 2. Berapa? 5. Baik. Kenapa? Mau tobat nih? Ya oke. Kamu pimpin. Mau bersyahadat ini? Nah, niatkan karena Allah ya, bukan karena saya nih. Kalau kamu niatnya karena saya, sungguh ya tidak diterima niatmu. Niatkan karena Allah saja. Ya kamu pimpin bersyahadat kepada Allah. Ashadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya. Sihir-sihir yang kamu pasang nih ke suami istri ini atas izin Allah. Bantu istighfar, Pak. Sungguh-sungguhlah pada Allah. Ini kita lagi mohon pada Allah, nggak main-main. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Insyaallah. Apa yang terjadi dengan badanmu, Jin? Oh, kamu menangis gitu. Silahkan. Kenapa kamu menangis? Kamu sudah muslim insya Allah. Ya, bersyukurlah pada Allah. Hari ini Allah masih memberimu pertolongan, masih memberimu hidayah. Ini sama ya, kita manusia ya. Kalau kita nggak dapat hidayah, Aku berdialog dengan istrimu. ya, silakan. Apa katamu? Aku menanyakan padanya, mengapa dia mau menjadi seperti ini? Istrimu menjawab, Apa? mengembalikan semua urusan kepada Allah. Insya Allah. Tidak ada kepentingan lain saya. Tidak ada ya. Maka tadi aku tanya kepada kamu, saat kami mendakwai teman-teman kami ini, saudara kami, kamu bisa keluar kok semau. Itu yang membuat hati ini tersentuh. Masya Allah. Setelah membaca syahadat, dadaku tidak nyeri lagi. Subhanallah. Tadi sangat sakit dadamu. Sangat sakit. Setelah bersyahadat, Seperti yang aku lakukan kepadanya. suka sakit di dadanya itu. Nah, dengar Pak, diapain tuh dadanya? Aku paku Kamu paku? dengan kayu yang besar. Astagfirullah. Bapak Ibu, saya minta maaf. Kami minta maaf. Pak, boleh jawab? Ibu maafkan? Allahu Akbar. Bang Sadin denger ya, saya merinding sungguh nih. Ya, lihatlah ya. Kami Saya tanya dulu, kamu pasang sihir di bapaknya di mananya? hampir seluruh badan. Hampir seluruh badan. Di matanya kamu sihir juga. Kamu sihirnya diapain tuh? Kadang bisa melihat kami. Oh, kadang bisa lihat kamu. Kadang tidak bisa istirahat. Tidak bisa istirahat. Nah, kamu apakan tuh matanya? Potong saraf-saraf. Saraf-sarafnya kamu potong tadi. Terus tadi yang kamu bikin sesak dadanya kamu paku. Di lambungnya juga kamu ganggu itu. Diapain tuh lambungnya? Otomatis semua menjadi rusak. Oh Hanya gitu. satu. Aku. Itu. Baik. Terus yang kamu ganggu di istrinya ada kaitannya dengan sakitnya itu?
Yang rusak lambungnya itu apa? Rahimnya itu? Perceraian suami istri adalah yang kami inginkan. Tujuanmu itu ya untuk membuat. Ketidaksabaran, Hmm. ketidaktulusan. Dengar ini Bapak Ibu semuanya. Kami tancapkan di hati para istri. Gitu. Kamu bisikkan apa kepada istri itu? Kepayahan, Payah dalam apa? kesulitan, tidak menerima takdir, keinginan berpisah, Kamu bisikkan juga itu? selalu. Kamu dapat apa kalau sampai berhasil tuh berpisah gitu? Mahkota dari iblis. Pengikut, Dapat anak buah. besaran. Oh gitu. Jadi kalian kejar terus itu? Ya, Astagfirullah. Baik, sekarang apa yang terjadi dengan badanmu setelah kamu nih masuk Islam nih? Biar didengar ini semuanya nih oleh saudara kami. kami berganti baju. Berganti baju. Yang Perempuan berkerudung. kami lebih bersih. Kamu lebih bersih, pakai gamis. Ya, Kamu ada cahaya sekarang? Masya Allah. Masya Allah. Tadi sebelum masuk Islam, wujudmu apa? Aku laki-laki, Mm-mm. yang lain ada yang perempuan. Mm-mm. Ada juga binatang Ada juga binatang. seperti ular. Tadi tidak ada cahaya sama sekali semuanya Tidak. sebelum bersyahadat. Allahu Akbar. Kamu menyesal nggak ini selama ini? Sangat menyesal, Ustaz. Baru sekarang misalnya. Allahu Akbar. Ya, baik Bang Sajin, itu semua kehendak Allah ya, bukan kehendak saya. Sekali lagi. Paham, Pak Ustaz. Ya, saya nasihat ini. Tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah atas kejahilanmu, atas kekafiranmu, ya. Selama ini kamu tidak mengenal. Sungguh-sungguhlah tobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh jika kamu tobat sungguh-sungguh, dosa-dosamu dihapuskan. Ini sama Ibu ya. Sama nih ya, manusia juga sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Lihat hari ini dengan kuasanya dan pertolongan Allah, yang mengganggu Bapak aja masih diampuni sama Allah. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Alhamdulillah. Pak, Ibu ya, bersyukur kita kepada Allah. Bapak paham ini semua? Ini nggak main-main ya, yang selama ini nggak main-main Pak, 5 di badan Bapak ya. Tadi ada yang begini Pak, itu menghapus, ada amalan-amalan yang Bapak diniatkan hanya untuk diri Bapak. Bapak mungkin ada zikir-zikir, ada yang tadi mungkin ilmu tenaga dalam atau apa ya. Lihat tadi, itu menghapus Pak, seperti badan Bapak itu ada raja-raja ya. Ibu, di Ibu tadi ada 3. Nah, saya yang nasihat tadi kan, perbaiki hubungan suami istri. Terjawab hari ini, Allah tunjukkan ternyata ada 8 jin di Ibu Bapak berdua. Ya Allah, maka jangan sampailah muncul ya kalimat-kalimat mau cerai. Betul-betul itu bisikan jin Bapak ya. Nah, Bapak ingat sendiri tadi atas kelainan-nya dia masuk, betul Pak ya? Dia masuk dan begitu sudah buat rumah di badan Bapak, sulit dia mau keluar. Kenapa? Nyaman untuk mengganggu umat muslim, menjauhkan. Nggak cari salahnya Ibu ya, nggak cari salahnya, perbaiki masing-masing. Maka sungguh-sungguh tobat kepada Allah, semoga bisa tidur lagi. Lihat tadi ya, jangan dibayangkan nih rusaknya saraf kita yang ganggu tadi. Dengar Pak, diputus-putus. Silahkan mau diteruskan medisnya, mengembalikan misalnya ya nutrisi-nutrisi, silahkan saja. Tapi sekali lagi, betulkan tauhid kita kepada Allah. Itu kunci utamanya. Ya, sholatnya 5 waktu, tepat waktu dijaga, zikir pagi petangnya dijaga, betul ya. Amalnya apa? Bantulah sekitar Bapak Ibu, ada orang miskin, mungkin anak yatim, mungkin janda miskin, kunjungi mereka. Masya Allah, sudah ibadahnya betul, amal solehnya kita lakukan, Masya Allah. Allah bukakan rahmat dari mana saja Pak.
Kuncinya apa? Ikhlas, Ibu ya. Ikhlas tuh nggak perlu diucapin, Ibu. Pak ya, perbaiki keluarga Bapak. Bapak punya tanggung jawab membawa keluarga ini masuk ke surga. Ibu sudah dapat, kalau bahasa kita DP ya, jaminan di surga. Taat pada suami. Ibu sholat, puasa, udah menutup aurat. Menutup aurat ini bukan hanya sekedar seperti ini, Bu. Tutup aib-aib suami. Sungguh-sungguh. Hanya keluarga Ibu yang tahu. Tutup. Kemudian yang keempat, taat pada suami. Ibu jamin masuk surga. Dari pintu 8 pintu Ibu bisa pilih dari mana saja. Bayangkan ya, yang keempat ini yang sangat sulit. Kenapa? Jin begitu luar biasa mengganggu seorang perempuan. Bapak tugasnya luar biasa berat, ditanggung jawab, dikasih sama bapaknya Ibu nih, nyerahkan tanggung jawabnya orang tua kepada suami. Bayangin, luar biasanya suami, Bu. Harus mendidik jadi ibu, mendidik jadi bapak, mendidik jadi teman, ya. Luar biasa laki-laki. Maka perempuan, Masya Allah, taat aja pada suami, insya Allah. Ini aja Pak nasihat saya. Semoga Bapak lebih baik membenerin tauhidnya. Balikkan lagi segala urusan kepada Allah. Ini bagian daripada ujian yang Allah kasih, ya. Ibu sudah bersyukur aja pada Allah, ya, yang sudah itu adalah bagian daripada ujian Allah. Masih diberi kesempatan untuk kita bertobat, subhanallah. Ya, insyaallah nanti Ibu dalam hati Bapak saling memaafkan saja. Karena pasangan hidup kita, ya, kita akan bawa sampai ke surga insyaallah. Oke Pak, kurang lebih mohon maaf. Semoga Bapak bisa sehat kembali. Amin. Poin pentingnya, mampu menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh di dalam rumah tangga. Kuncinya ini, kenapa rumah tangga sering banyak masalah? Syariat Islam tidak jalan sungguh-sungguh di dalam rumah tangga. Tauhidnya sudah betul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betul. Amalnya Pak yang perlu ditajamin lagi, ya. Insyaallah ini aja nasihat saya. Sekali lagi barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.